Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 AM3A Pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan perencanaan pajak kasus Madani Sejahtera. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Afdah Oktarinusba. Saya Korevipa Nurawalia. Saya Nur Safa Dwi Juliantika. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan pemilihan bentuk usaha. Berikut adalah tabel perbandingan antara CV dan PT, baik dari sisi pendirian, dasar hukum, pajak, pembukuan, dan investornya. Nah, berdasarkan tabel perbandingan di atas, dalam hal ini kami lebih memilih bentuk usaha berupa CV. Meskipun secara hukum dan legalitas, PT jauh lebih kuat dibandingkan CV. Namun, jika dilihat dari beban PPh badan yang ditanggung CV, jauh lebih murah dibandingkan PT, yaitu hanya dikenakan tarif sebesar 25%, sedangkan PT dikenakan tarif berganda, yaitu tarif PPh badan sebesar 25% dan PPh final sebesar 10%. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pemilihan dikukuhkan sebagai PKP atau non-PKP, serta perencanaan pajak PPN-nya. Pemilihan dikukuhkan sebagai PKP atau non-PKP. Dalam hal ini, kami lebih memilih jika Tuan Putra dikukuhkan sebagai PKP. Dengan dikukuhkan sebagai PKP, Tuan Putra dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, dan bisa melakukan restitusi atau kompensasi atas kerugian PPN yang PKP bayarkan. Selain itu, Tuan Putra juga akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti mudah melakukan transaksi dengan benda harawan pemerintah, dianggap memiliki sistem yang baik dan legal di mata hukum, serta akan dianggap sebagai perusahaan yang tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan jika Tuan Putra berstatus non-PKP, hak dan keuntungan di atas tidak akan didapatkan oleh perusahaan non-PKP dan harus memenuhi kewajiban untuk membayar PPh final dengan tarif sebesar 0,5%. Hal itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya yaitu terkait dengan perencanaan PPN. Berikut adalah tax planning yang dilakukan oleh CV Madani Sejahtera dalam rangka untuk mengefisienkan PPN massa yang terhutang. Antara lain, yang pertama, CV Madani Sejahtera membuat faktur pajak standar sesuai dengan UU agar bisa dikreditkan. Yang kedua, menerbitkan faktur pajak standar dalam kurun waktu yang diperbolehkan. Yang ketiga, dalam penjualan kredit, Madani Sejahtera memperketat term of payment untuk mencegah wajib pajak menanggung PPN pembeli. Pemberian term untuk penjualan secara kredit hendaknya 30 hari dari tanggal pembelian. Yang keempat, memaksimalkan fasilitas PPN seperti fasilitas PPN tidak dipungut, dibebaskan, dan ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima, Madani Sejahtera harus menyetorkan dan melaporkan dengan benar dan tepat waktu SSP dan SPT masa PPN-nya. Hal ini sangat berpengaruh pada besaran PPN yang akan dibayarkan. Jika Madani Sejahtera menyetorkan dengan tepat waktu, maka tidak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Dan jika Madani Sejahtera menyampaikan SPT sebelum batas waktu maksimal, maka dapat terhindar dari sanksi administrasi keterlambatan SPT berupa denda sebesar 500.000. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan pemilihan alternatif pembukuan. Melihat omset yang dimiliki Madani Sejahtera masih di bawah 4,8 M, yaitu 3 miliar, dan bentuk usaha yang kami pilih adalah CV, maka Madani Sejahtera wajib melakukan pencatatan. Apabila omset Madani Sejahtera lebih dari 4,8 M, maka wajib melakukan pembukuan. Alternatif pembukuan yang kami pilih yaitu stelsel kas, karena penggunaan stelsel kas untuk tujuan fiskal cukup sederhana dan sudah diatur cukup jelas. Sementara stelsel akrual merupakan isu yang kompleks dan penerapannya belum diatur secara jelas. Pengakuan penghasilan berdasarkan stelsel kas cukup sederhana, yaitu penghasilan diakui saat pembayaran atas penghasilan tersebut sudah diterima. Pengakuan penghasilan dalam pembukuan boleh digunakan stelsel kas maupun stelsel akrual. Tertuang dalam pasal 28 ayat 5 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan perencanaan aset perusahaan, baik penyusutan, penilaian, pembelian, dan sewa guna usaha. Yang pertama yaitu penyusutan komputer, yang merupakan kelompok 1, dengan harga per unitnya adalah 8 juta. Di sini adalah dua tabel perbandingan antara metode garis lurus dan saldo menurun. Dari tabel perbandingan di atas, besarnya biaya penyusutan untuk setiap tahunnya berbeda, tetapi akumulasinya pada akhir tahun masa manfaat atau tahun keempat jumlahnya akan sama, yaitu 80 juta. Dilihat dari sudut pandang time value of money, jika dihitung dalam nilai tunai present value dengan diskon faktor tertentu, misalnya 20%, maka nilai akumulasi kedua metode tersebut pada tahun keempat tidaklah sama. Tabel di bawah ini memperlihatkan perbedaan tersebut. Dengan tarif pajak 30% atau tarif tertinggi, maka besarnya penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan jika menggunakan metode saldo menurun adalah sebesar 613.281. Yang kedua adalah penilaian. Berikut adalah perhitungan revaluasi aset tetap. Tujuan utama dari melakukan revaluasi aset tetap supaya perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Atas hal tersebut, revaluasi aset dapat mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya. Namun, yang menjadi pertimbangan bagi kami terkait revaluasi atau penilaian kembali aset tetap perusahaan, yaitu pengenaan pajak final sebesar 10%. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan revaluasi dan setiap tahun harganya meningkat, maka perusahaan harus membayar PPh final 10% tiap tahunnya. Next. Yang ketiga, pembelian dan sewa guna usaha. Berikut adalah perbandingan antara sewa guna usaha dan beli secara tunai. Berikut adalah tabel perbandingan harga perolehan dan penghematan antara sewa guna usaha dengan pembelian secara langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelian secara sewa guna usaha lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembelian tunai. Karena dibandingkan dengan pembelian tunai, terdapat penghematan neto. Besarnya jumlah penghematan neto dengan tingkat diskon 20% adalah 22.140.560. Pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan PPh 21, 22, 23, final, 24, dan 25 yang meliputi perhitungan dan administrasi perpajakan. Yang pertama PPh 21. Berikut adalah perbandingan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode net dan gross up. Yang pertama adalah metode net. Berikut adalah tabel perhitungan metode net. Yang kedua metode gross up. Rumus mencari tunjangan pajak yaitu PKP dari perhitungan metode net dikurang Rp0 dikali 5 dibagi 95 ditambah Rp0 sama dengan 26.940.000 dikurang 0 dikali 5 dibagi 95 ditambah 0 dibagi 12 sama dengan 118.158. Berikut adalah tabel perhitungan metode gross up beserta tunjangan pajaknya. Dari kedua metode perhitungan PPh pasal 21 di atas, kami lebih memilih menggunakan metode gross up dalam menentukan strategi manajemen pajak. Karena pada saat melakukan koreksi fiskal beban pajak tersebut dapat dibiayakan atau deductible, sehingga laba setelah pajak menjadi lebih kecil dibanding dengan metode net. Di sini kami juga menggunakan tax planning pemberian beras 30 kg dalam bentuk tunjangan makan dan pemberian fasilitas rumah dalam bentuk tunjangan sewa rumah. Yang kedua, PPh 22. Dalam menentukan strategi pajak pada PPh pasal 22 ini, kami lebih menekankan kepada angka pengenal impor atau API. Karena dengan adanya API, impor barang oleh perusahaan akan dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan jika perusahaan tidak memiliki API. Misalnya, dalam mengimpor barang-barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu dengan menggunakan API, maka tarifnya sebesar 0,5%. Sedangkan jika perusahaan tidak memiliki API, maka tarifnya jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 7,5%. Untuk objek pajak kategori barang tertentu lainnya, apabila memiliki API atau tidak, maka tarifnya akan sama, yaitu sebesar 7,5%. Berikut adalah tabel perhitungan PPh pasal 22.
Selanjutnya, PPH 23. CV Madani Sejahtera akan melakukan promosi dengan menyewa jasa pembuatan iklan berupa spanduk kepada PT Lihit dengan harga Rp2.060.000. Berikut adalah perhitungan PPH pasal 23. Untuk transaksi di atas, kami menggunakan strategi perencanaan pajak dengan cara memisahkan transaksi pembelian spanduk dengan jasa pembuatannya sebagai berikut. Seperti yang terlihat dari perhitungan kedua tabel di atas, dengan melakukan pemisahan transaksi, maka pajak yang ditanggung oleh CV Madani Sejahtera lebih kecil. Selanjutnya PPH final. Dalam tax planning PPH final ini, kami menggunakan objek pajak atas sewa ruangan dan penghasilan atas bunga deposito BRI. Berikut perhitungannya. Kami menyarankan Tuan Putra untuk memperhatikan waktu pembayaran atau penyetoran dan pelaporan SPT masa PPH pasal 4 ayat 2-nya, agar terhindar dari denda bunga telat bayar sebesar 2% dan denda telat lapor sebesar 100.000. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUP, serta pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Selanjutnya PPH 24. Berikut adalah perhitungan rekonsiliasi fiskal PPH pasal 24 CV Madani Sejahtera. Dalam hal ini, CV Madani Sejahtera bisa mengontrol hak wajib pajak untuk menggunakan hutang pajak luar negeri untuk membantu mengurangi jumlah pemotongan pajak di Indonesia. Selanjutnya PPH 25. Berikut adalah perhitungan PPH pasal 25 CV Madani Sejahtera. Dalam PPH pasal 25 ini, kami menyarankan Tuan Putra untuk melakukan tax planning berupa memberikan tunjangan PPH pasal 21 kepada karyawan karena tunjangan PPH 21 boleh dikreditkan. Lalu memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan. Lalu mempertimbangkan untuk memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha atau leasing. Lalu mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan. Berikut perbedaan perencanaan struktur modal perusahaan di antara bank dan kerabat atau saudara melalui keuntungan dan kerugiannya. Dari perbandingan keuntungan dan kerugian di atas, kami lebih memilih untuk meminjam modal dari kerabat atau saudara, karena melihat resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan cukup besar jika harus meminjam dana dari bank. Perencanaan SPT tahunan badan yang meliputi perhitungan pajak kini dan tangguhan serta administrasi perpajakan. Dengan adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal sebesar 47.995.662 menunjukkan bahwa perusahaan harus berhati-hati dalam menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total badan, pajak perusahaan mengidentifikasi kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Di samping itu, manajemen laba juga dapat dilakukan dengan transaksi-transaksi yang menghasilkan beda tetap dan agar komponen beda tetap ini juga dapat terwakili mengingat ketidaklengkapan pengungkapan mengenai penghasilan kena pajak satu periode, maka digunakanlah beban pajak kini. Lalu strategi perencanaan pajak jika usaha Tuan Putra telah memiliki omset di atas 4,8 miliar dan ingin mengembangkan usahanya di luar negeri. Nah, jika Tuan Putra telah memiliki omset di atas 4,8 miliar dan ingin mengembangkan usahanya di luar negeri, kami menyarankan agar menggunakan strategi perencanaan pajak tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Dengan adanya tax treaty antar kedua
negara, maka pemotongan pajak dapat disesuaikan kembali agar tidak terdapat pemotongan pajak berganda yang dilakukan di Indonesia dan di negara pihak lawan transaksinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.